Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pokdakan Beriak Bersama di Kelurahan Lepasan Kecamatan Bakumpai Baritokuala, Bapak-bapak dari Bapak-bapak anggota Pokdakan Beriak Bersama, dan kemudian dari PT STP Suri Tani Pemuka, masih lah namanya Suri Tani Pemuka, teh hari rasanya lah tanah-tanah. Kami Gresik, Pak. Oh, Gresik sekarang. Teh hari ini untuk ayam. Oh, ayam ya. Oke. Rekan-rekan dari penyuluh dan bidang perikanan budidaya. Terima kasih. Sebenarnya yang terima kasih kami diundang acara pada hari ini. Informasinya tadi itu dari Ibu Nurul silaturahmi dan ada makan-makan kan? Ya, syukuran lah istilahnya ini. Syukur ini alhamdulillah artinya berkah yang lu diusahakan dan bisa mengadakan syukuran tuh luar biasa. Kadang-kadang kita nih bisa panennya aja, cuma kadang-kadang bersyukurnya. Nah ini alhamdulillah diadakan syukurannya. Kami dari dinas sebelumnya mohon maaf. Tadi itu sebenarnya Bapak Kepala Dinas hari Jumat hari sudah bersedia, artinya cuma pas hendak dibawa tadi kada nyaman awak ya, jadi boleh dari sini nantinya jadi mohon maaf mewakilkan ke kami untuk acara hari ini. Kami khususnya di bidang perikanan budidaya berterima kasih kepada Bu Puan Pian dari Pokdakan. Artinya usaha budidaya ini masih berlanjut. Kemudian di sini ulang bersama ada, kalau dulu bersama kepala seksi, sebenarnya yang masih bertahan sebagai Kasubag PKA Ibu Dahliana, dan ini sudah berubah jabatannya jadi subkoordinator, ada Pak Lamo untuk sarana prasarana budidaya, kemudian ada Bu Haji Esa untuk subkoordinator untuk bina usaha budidaya. Jadi terkait pembinaan kelompok itu ada di pembinaan kelompok ada di Bu Haji, kemudian terkait sarpers ada dengan Pak Lamo, dan dibantu dari staf kami ada yang teknis, ada Pak Iwan, ada pembinaan, dan kebetulan Pak Jain dan Pak Apri hari ini tidak bisa ikut hadir. Ini untuk Pokdakan ini kami lihat 2014 berdirinya dan sudah cukup lama, dan sudah ya artinya usahanya terus berkembang, khususnya untuk di wilayah yang untuk perairan Barito ini kan ada dua, ada di Bakumpai dan di Marabahan. Dulu sebenarnya sampai ke Kuripan, cuma karena seiring waktu memang pengontrolan kita secara SDM terbatas untuk bisa membina sampai ke sana. Jadi sekarang difokuskan pada untuk khususnya di Sungai Barito ada dua wilayah di Bakumpai dan di Marabahan. Dan ya setelah beberapa tahun perkembangannya ini bisa menjadikan, bukan kalau dulu mungkin untuk usaha budidaya ini hanya sifatnya usaha sampingan dari Puan Pian, karena dulu mayoritas sebagian besar adalah petani. Sekarang sudah antara usaha budidaya dengan usaha bertani, kayaknya mungkin bisa sebagian ada yang sudah melebihi usaha tani, jadi sudah menjadi usaha pokok. Memang usaha budidaya ini memang kelemahannya adalah padat modal. Itu yang menjadi kendala. Kami menyadari itu, dan mungkin juga sama di seluruh Indonesia. Masalah modal ini menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan usaha budidaya ikan. Tapi seiring perkembangan zaman, memang usaha yang awalnya adalah berat, karena sudah merasakan hasilnya, dia terus berkembang. Saja istilahnya yang sementara ini kan sebagian besar menggunakan karamba jaring apung yang merupakan masih milik dinas, dan untuk yang mengembangkan di luar yang berkembang secara pribadi juga kami lihat sudah mulai ada gitu. Sebenarnya harapan kami itu yang lebih banyak, kalau bisa yang istilahnya yang dari
berkembang tidak hanya yang dari dinas, artinya yang kami harapkan itu sama kayak di wilayah Kabupaten Banjar yang lebih banyak berkembang itu adalah dari pembudidaya sendiri, artinya mengembangkan usaha dengan setelah berputar itu kan artinya modal terus terkumpul dan dilanjutkan dengan mengembangkan sendiri karambanya, tidak hanya mengandalkan dari dinas, karena kami informasikan juga bahwa kita ini Pak, semakin tahun semakin ke sini ini APBD ini semakin menurun tuh termasuk PAD-nya tetap, cuma yang untuk APBD yang dilaksanakan oleh dinas-dinas ini semakin tahun semakin menurun, apalagi di tahun depan ini lebih parah lagi. Kalau tahun ini ada 4 kelompok, tahun depan tuh rencana masih rencana satu tuh kemungkinan bisa hilang sama sekali. Ininya bisa tidak ada, hanya ada mungkin pembinaan aja. Nah ini yang beratnya. Sedangkan yang dari bantuan dari pusat, kalau yang Karamba ini kan sebenarnya dulu bantuan dari pusat, ininya pendanaannya untuk yang dari tahun ini sudah tidak ada lagi yang bantuan dari pusat. Nah jadi memang kerjasama dengan pihak ketiga ini lebih menjadi sekarang sudah menjadi keharusan. Yang ini kelihatannya yang ditekankan oleh pemerintah pusat. Kebetulan di sini ada STP, mungkin itu nanti bisa memberikan solusi seperti apa. Yang menjadi kendala itu kan sebenarnya kalau usaha budidaya ini antara 80 sampai 90% adalah pakan. Nah pakan ini yang berat bagi usaha pembudidaya ikan.